Pernah nggak sih kalian baca berita politik lalu merasa bingung antara percaya dan ragu? Atau mungkin berita yang kalian baca malah memancing emosi, bikin marah atau justru bikin putus asa? Nah, di dunia yang penuh dengan informasi dan opini yang beragam, kemampuan kita untuk berpikir kritis terutama dalam membaca berita politik menjadi sangat penting. Kenapa? Karena tanpa pemikiran kritis, kita bisa saja cuma jadi penonton, terpengaruh tanpa benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. So, tanpa berlama-lama lagi, let's dive in. Bayangkan begini, satu media berita bilang kebijakan pemerintah sangat bermanfaat, tapi media berita lain bilang kebijakan itu bisa merugikan banyak orang. Kira-kira berita mana yang benar? Nah, di saat yang sama, media sosial penuh dengan komentar dari orang-orang yang yakin sekali bahwa pendapat mereka adalah yang paling benar. Kita ada di era informasi, tapi juga di era kebingungan. Banjir informasi, tapi semakin sulit menemukan mana yang bisa dipercaya. Masalahnya adalah, kalau kita nggak kritis, kita cuma akan jadi target empuk bagi informasi yang salah atau menyesatkan. Kita mudah dibawa ke opini yang sebenarnya nggak berdasar atau bias. Ini bukan cuma soal siapa yang benar atau salah, tapi bagaimana kita sebagai warga negara yang sadar akan informasi, bisa mempertahankan kemampuan untuk berpikir sendiri. Kalau enggak, kita cuma akan terbawa arus, bukan? Nah, pertanyaannya adalah, mengapa pemikiran kritis itu penting dalam menghadapi berita politik? 1. Di dunia media, sangat umum ada bias. Ini nggak cuma soal media besar atau kecil, tapi tentang bagaimana berita disusun untuk menarik perhatian atau menyesuaikan dengan kepentingan tertentu. Misalnya, ada media yang cenderung pro pemerintah, sementara yang lain cenderung kritis atau bahkan oposisi. Mereka bisa saja melaporkan berita yang sama, tapi dengan sudut pandang yang sangat berbeda. Nah, disinilah pentingnya pemikiran kritis. Kita perlu bisa mengidentifikasi mana berita yang coba menyampaikan informasi dan mana berita yang sebenarnya mengarahkan kita ke opini tertentu. Dengan pemikiran kritis, kita bisa mempertanyakan, kenapa media ini menampilkan sudut pandang seperti ini? Ada agenda apa di baliknya? 2. Berita politik seringkali muncul dari kejadian atau pertanyaan yang sebenarnya masih berkembang, tapi diberitakan seolah-olah itu sudah final dan benar. Misalnya, berita tentang hasil survei atau pernyataan pejabat. Seringkali, tanpa verifikasi, berita yang tidak lengkap bisa membuat kita salah paham. Dengan memiliki pemikiran kritis, artinya kita nggak gampang percaya sebelum melihat apakah berita ini punya sumber yang jelas. Kita harus bisa mencari tahu apakah ada data yang bisa diverifikasi, atau apakah ini cuma opini tanpa fakta yang mendukung. Ini penting supaya kita nggak cuma menerima apa yang disajikan begitu saja. 3. Berita politik seringkali disajikan dengan bahasa yang memicu emosi. Kenapa? Karena berita yang membuat kita marah atau terkejut lebih cenderung untuk di-share, bukan? Sayangnya, berita seperti ini seringkali punya kecenderungan mengarahkan kita pada pandangan tertentu atau bahkan memanipulasi opini publik. Pemikiran kritis mengajak kita untuk bernapas dulu, berhenti sejenak sebelum langsung bereaksi atau marah. Kenapa berita ini dibuat sedemikian rupa? Apa tujuan dibalik pemilihan kata atau gambar tertentu? Dengan begini, kita bisa lebih objektif dan gak mudah terpengaruh oleh permainan emosi yang disajikan berita. Jadi, apa yang kita pelajari? Di dunia yang penuh dengan informasi, terutama yang berbau politik, kita nggak bisa hanya menjadi konsumen pasif. Kalau kita nggak berpikir kritis, kita bisa saja jadi boneka yang dipermainkan informasi dan opini dari berbagai pihak. Pemikiran kritis bukan berarti kita harus curiga berlebihan, tapi mengajak kita untuk lebih bijak, lebih reflektif sebelum mengambil kesimpulan. Di era di mana informasi adalah senjata, kita punya pilihan untuk menjadi terpengaruh atau menjadi individu yang benar-benar mampu menyaring apa yang masuk ke kepala kita. So, gimana menurut kalian? Apakah kalian sering merasa bingung ketika membaca berita politik? Atau mungkin punya cara sendiri untuk menyaring informasi? Share di kolom komentar ya, biar kita bisa sama-sama belajar untuk jadi lebih kritis dalam menghadapi informasi. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. See ya!